Guys, ini dia adalah galerinya Bang Nino Cupang. Nah, nih. Kalau ini sebenarnya ada ikannya, cuma lagi di sifon. Jadi gua nggak bisa kasih lihat. Oke, dan di sini juga ada ikannya. Nah, gue cuma ngasih lihat beberapa contoh aja nih. Ikan yang ada di lubukan tadi, di sini contohnya ada semua. Apa sih yang dikoleksi sama Bang Nino atau yang dipijam Bang Nino? Nah, ini adalah giant. Giant apa nih Bang namanya Bang? Giant emerald. Kita arahnya sih galaksi. Kita mau bikin buntutnya tuh ada star tailnya. Star tailnya. Nah, nih, ini giant semua nih. Baru F1 hitungannya, belum sempurna. F1. Ini adalah contoh beberapa ikan ya yang dipijah sendiri sama Bang Nino. Full block udah tuh. Kalau dibilang bendera Jerman. Nah, ini agak lemas. Oke, nah ini giantnya dan yang di bawahnya nih plakatnya. Ini sama emerald juga. Galaxy ya, emerald galaxy ya. Arahnya sih ke galaksi kan. Soalnya kayak galaksi, candy, multicolor itu masih mendominasi. Di 2019 ini ya. 2019 masih mendominasi. Ini baru ditaruh jadi masih lemes, dia adaptasi dulu sama soliternya. Dari ember kita taruh ke akuarium. Iya, dari ember. Belum terlalu dalam. Ini tuh multicolornya. Oke, inilah contoh-contoh ikan yang ada di Bang Nino, yang Bang Nino pijah sendiri ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan Q&A sama Bang Nino. Dia akan menjelaskan dan berbagi ilmu tentang percupangan Indonesia terutama, dan internasional juga karena dia udah kelasnya udah internasional. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Q&A. Ya guys, akhirnya ini di tahap terakhir kita Q&A dengan master kita Bang Nino. Kalau misalnya Bang Nino, IG-nya apa Bang? IG-nya Nino Cupang. Nino Cupang. Kalau FB-nya? FB tadinya Nino Cupang juga, cuman karena dari pihak Facebooknya ngirim email, jadi harus sesuai dengan nama email, jadinya nama Jawa. Apa tuh? Trisu Trisno. Oh, nama Facebooknya Trisu Trisno ya. Nanti dicari ya kalau misalnya kalian ingin memesan ikan gitu, dan di IG-nya langsung di Nino Cupang. Oke, ini gue langsung aja pertanyaan, kurang lebih ada 15 pertanyaan gitu. Kita mulai langsung dari pertanyaan pertama ya. Nih Bang Nino, mulai main cupang mulai dari kapan sih Bang? Kalau kenalan sih sebenarnya dari SD kita udah kenalan, udah mulai ternak. SD kelas 3. Kelas 3. Cuman kan namanya anak kecil gitu kan, ketemu mainan baru pasti beralih. Tapi ya? kalau dasar kita udah pernah ternak, pernah berhasil, pernah jualan juga kelas 3 SD. Kelas 3 SD tahun berapa tuh Bang kalau boleh tahu nih Bang? Itu 97 mungkin ya, kurang lebih. Kelas 3 SD 97. Kurang lebih lah. 98 kurang lebih. Oke, kurang lebih. Nah, kalau mulai seriusnya itu bangkit lagi pas kuliah. Kuliah? Justru pas kuliah semester pertama. Tahun 2003.
2003. Ya, mulai lagi. Seriusnya lagi ya, seriusnya Ya, lagi. mulai 2003. lagi. Itu langsung cupang hias. Itu pertama cupang aduan dulu. Cupang aduan. Karena emang waktu itu yang tenar itu cupang aduan sama cupang jenis kayak slayer. Cuman kita lebih pilih ke aduan karena lebih ramai. Oke, siap. Terus di sini kan abang banyak nih yang udah di video sebelumnya ya kita udah ngeliat jenis cupang di Bang Nino tuh banyak banget. Terus boleh dijelasin dong sebenarnya di sini tuh diulang jelasinnya apa aja sih yang ada di sini? Kalau untuk ini sih yang sekarang kita ternakin itu kita lebih fokus tuh ke jenis giant sama plakat. Jadi yang buntut pendek disebutnya. Giant sama plakat. Iya, karena untuk dua jenis itu aja kan varietas warna itu jenis warnanya banyak banget. Kita kalau untuk berbagai macam kayaknya untuk indukannya nggak cukup. Nggak cukup tempatnya. ya. Untuk dua jenis itu aja kita makan satu rak gitu. Bisa makan satu rak, kurang lebih bisa 300 botol lah. Ya, oke kalau misalnya belum lihat video video sebelumnya, kalau misalnya kalian belum tahu raknya, kalian bisa lihat video sebelum ini, kalian akan tahu raknya segede apa. Dan untuk kapasitas berapa bang? Kalau full semua nih bang? Kalau semuanya sih full semuanya. Rak isi itu botol ada 20.000. 20.000 ekor? Kurang lebih 20.000. Kurang lebih. Luar biasa. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Iya. Oke. Terus yang Bang Nino suka sendiri itu maksudnya yang benar-benar Bang Nino suka deh gitu ya. Jenis apa sih? Kalau untuk yang sekarang itu kita jenis giant sama plakat. Yang benar-benar kita jiwain sekarang itu ya jenis itulah. Maksudnya kayak misalnya kan plakat ada Nemo, ada Fancy, ada Marble gitu. Kalau kita lebih ke arah multicolor. Soalnya emang kenapa kita pilih di situ? Ya secara logikanya kalau warna banyak anak kecil sampai orang tua senang lah. Kita mikir seperti itu ya. Udah gitu juga kan kalau di kelas IBC kita kan memang kontes lebihnya ke IBC. Nasional juga pernah kita main, cuma memang kita lebih senangnya di IBC karena warna itu. Mungkin pemula belum tahu nih bang, boleh tolong jelasin bang untuk pemula IBC itu apa sih bang? IBC itu International Betta Congress. Jadi kalau kita mau punya ikan itu tempat apa buat kontes lah, acara kontesnya gitu. Untuk kontesnya. Sip. Gitu. Ini kan dari info yang saya dengar nih abang nih selain di Indonesia juga kirim untuk luar negeri ya? Iya, kirim juga. Kan udah sampai dengan tingkat internasional nih bang. Nah di Indonesia nih bang, di Indonesia abang udah paling banyak pengiriman kemana nih bang? Atau di mana aja yang udah bang pernah kirim di Indonesia? Kalau Indonesia sih mungkin kalau diurut dari awal hampir semuanya. Seluruh Indonesia hampir udah? Seluruh kota kayaknya udah pernah kita kirim. Oke. Cuman kalau untuk paling banyak itu ada 3 kota. Palembang, Kalimantan itu banyak sebenarnya kotanya. Cuman ya kita nyebutnya Kalimantan aja. Ya. Terus sama Pekanbaru nih. Pekanbaru. Paling banyak tuh Pekanbaru. Kita Paling banyak sebulan Pekanbaru. bisa 35.000 ekor. Sebulan? Cuma itu untuk jenis yang jenis partai. Jenis partai. Sebelum kita main yang jenis ini, dulu kita main jenis yang partai, kayak jenis half moon, plakat, serit. Cuman karena sekarang ya perubahan zaman yang tadinya di sana pengkonsumsi, sekarang Ya. jadi produksi. Oh, makanya oke. berkurang. Nah sekarang kita lebih milih makanya lebih selektif. Kita ternaknya yang agak lumayan ya. gitu. Dan Jadi diakalin. yang tadi yang multicolor tadi ya. Iya. Oke, kalau untuk luar negerinya sendiri bang? Kalau luar negeri sih Italia pernah, Amerika, terus ke Thailand, paling banyak Singapura. Emang kita lebih arahnya kan yang kita ekspor itu ikan-ikan kontes aja. Ikan-ikan kontes. Kalau ikan-ikan yang jenis partai kita kerjasama sama teman. Nah kita nggak tahu dia kirim kemana aja. Oh gitu. oke. Gitu. Dan boleh tahu nggak nih bang? Ikan abang kan banyak dari yang partaian bisa gitu, satuan juga bisa gitu. Iya. Boleh tahu nggak bang? Range harganya aja paling murah di abang tuh berapa? Biar teman-teman yang mau beli, terutama seller ya bang, terutama untuk para seller bisa langsung kontak Bang Nino aja. Gitu. Tadi IG-nya Nino Cupang, FB-nya Trisno kayak gitu. Nanti bisa langsung. Kalau boleh nanti saya tampilin nomor WA-nya boleh bang? WA-nya di deskripsi gua nanti gua tampilin WA-nya, IG dan Facebook-nya.
Bang Nino. Oke, ini untuk para seller, ini harga range-nya ya. Kalau untuk jenis kayak multicolor, koi, standarnya sih kalau untuk ukuran S plus sampai M lah kurang lebih. Kita tergantung stok juga. Cuman kalau dari harga itu yang paling rendah, rata-rata sih untuk warna itu paling murah itu 8.000 lah. 8.000 paling murah. Kalau paling mahal kita nggak bisa tentuin, tergantung kualitas kalau itu. Oke. Kalau misalnya 8.000 itu udah partai tapi ya. Itu partai per 100 per biasanya. 100 ekor. 8.000 per 100 ekor Jadi 800.000. jadi 800.000. Oke. Per partai. Siap. Itu kalau partaian. Kalau misalnya satuan nggak bisa ya. Kalau satuan sih standarnya kalau untuk yang kita jual harga 8.000 tadi, kalau satuan ya 25.000 lah kurang lebih. 25.000. 15.000 sampai 25.000. Nanti dikelasin lagi kan, dia ada tergantung warnanya juga. Kalau warnanya bagusan ya kurang lebih 25.000. Cuman kalau yang kelas kontes itu lain hal itu. Itu tadi partai yang per 100 8.000, kalau satuan paling mahal 25.000 lah. Iya, itu standarnya. Berarti itu yang grade-nya yang biasa ya. Grade apa tuh? Itu maksudnya grade B, grade C lah. Grade B, grade C. Oke, kalau misalnya yang seperti yang di belakang kita nih, Paling kayak belakang ini misalnya sih Nemo Galaxy ya, Nemo Galaxy lah sebutnya, atau Emerald Galaxy. Kalau range harga untuk yang ikan-ikan kayak gini nih, ini kan masuk udah grade A. Nanti cuman dikelasin lagi. Kalau misalnya grade A plusnya itu di atasnya lagi. Tapi kalau untuk grade A itu kisaran harga kurang lebih dari 50.000 sampai 100.000 lah kurang lebih. Itu orangnya. Cuma ngambil per 100. Per 100 ekor. Balik lagi nih partaian ya, nih partaian ya. Grade A. Grade A-nya. Grade A. Kalau untuk Giant yang ini, Kalau Giant ini pasarnya masih, kalau dia ukurannya 5 cm, kemarin kan saya tanya-tanya, kalau untuk partai ambil banyak, itu kurang lebih 500.000 lah per ekornya, itu per 100. Kalau satuannya, per ekor. iya, kalau satuannya yang jenis kayak begini sekarang, Iya. terakhir saya tanya tuh masih 1,5 juta kurang lebih. 1,5, 1 juta. Oh ya, paling kecil setahu saya 1 jutaan. Teman-teman pada jual. Oke. Cuman ukurannya 5 cm kurang lebih. 5 cm. 5 cm. Wow. Masih lumayan kalau yang jenis kayak gini. Nanti juga di sini dikelasin lagi. Kalau misal dia keluar yang galaksinya, ya itu mah. Kalau jual kan suka-suka kita juga kan. Iya, benar. Tergantung kualitas juga. Kalau yang tadi ini balik lagi ke plakat ya, teman-teman, kan ini murah banget per ekornya cuma 50.000 gitu. Tapi ambil 100 ekor partaian. Tapi kalau nggak partaian berapa nih Bang? Kalau nggak partaian sih standarnya kadang fluktuatif sih. Kalau misalnya udah langganan kita ya nggak terlalu mahal juga sebenarnya mah. Paling ya kisaran 100.000 sampai 150.000 lah kurang lebih. Kalau untuk langganan tapi. Untuk langganan ya 100 sampai 150.000, murah banget loh sumpah. Jatuhnya udah grade A. Grade A tuh. Jadi grade A. Oke, itu range harga lokal nih atau untuk di Indonesia. Sedangkan kalau untuk range harga untuk luar negeri, Bang? Kalau untuk keluar itu grade B, grade C aja sebenarnya sih. Itu kan hobi juga, hobi-hobian. Kecuali kalau kelas kontes. Kalau untuk hobi, range-nya rata-rata itu ikan keluar itu sekitar 25 sampai 35 dolar. 25 sampai 35 dolar. Kurang lebih lah kalau beli satuan. Satuan. Kalau beli partai ya kalau hitungannya sih kita patokan sama Thailand. Thailand tuh sekarang sekitar 2 dolar. 2 dolar. 2 dolar. Rata-rata sih kurang lebih segitu. Cuma pengambilan banyak waktu itu. Wow. Kalau untuk per 100 sih temen dari Indonesia kebanyakan jual kisaran 5, 10, 15 dolar. Kurang lebih segitu. Itu ngambil partai. Ngambil partai ya. Kurang lebih segitu range-nya. Oke, itu masalah teknis penjualan, maksudnya. Terus Bang Nino di sini cupangnya apa aja, udah kirim kemana aja udah nih ya. Sekarang kita nih balik ya. Terus gini Bang, cara ternak yang baik tuh gimana sih Bang? Cara ternak yang baik. Kebanyakan nih pemula pasti kan banyak nih lagi ternak, lagi pijat, tiba-tiba telurnya udah netes nih, terus 2 hari kemudian hilang kayak gitu. Yang benar itu gimana sih Bang yang baiknya? Sebenarnya sih kalau konsep itu udah pernah gua share di di Instagram udah ada. Jadi urutannya tuh kurang lebih ada 11. Cuman itu cuma intinya aja. Jadi sebelum kita ternak yang harus kita persiapkan 11 inti yang kita butuhin. Iya. Dari awal kita mulai ternak, kita siapin semuanya, persiapan tempatnya,
itu ada di Instagram. Jadi kalau mau ngeliat di Instagram. Oh, Instagram aja dia langsung ya. Ya kalau bisa sekalian Nino follow. Cupang, kemudian follow, benar. Dan juga beli kan ya. Oke. Nah, terus langsung nih Bang, cara memilih indukan yang bagus seperti apa Bang? Di umur berapakah? Terus size-nya harus yang seperti apa? Male-nya dan female-nya? Kalau milih indukan jelas kalau kita kan lebih ke warna, cari yang paling kontras. Iya. Kalau bisa, kalau mau ibaratnya mengikuti zaman, itu pilih yang multicolor. Multicolor ya. Itu nggak bisa dibohongin. Ibaratnya warna banyak, kontras, mata tuh nggak bisa bohongin. Pasti suka. Pasti suka. Anak kecil sama orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek, ya pasti suka. Berarti main cuma di warna ya? Ya lebih ke warna. Kalau kita memang patokan di warna kita yang mainnya. Jadi kita jelasinnya di situ. Oke, siap. Terus gini, cara menjaga nih, misalnya kan ikan udah lahir lah ya, udah banyak. Terus cara merawatnya nih, menjaga ikan tetap sehat dan bertambah terus gitu. Ibaratnya sampai gede banyak. Mutasinya gitu ya, dia mutasinya cepet, kemudian dia juga cepat gede kayak gitu. Kalau Gimana sih? kita sih masalah mutasi itu lebih ke arah ke ikannya. Jadi pada saat kita beli ikan itu pilihlah yang genetiknya bagus. Emang harganya lumayan, cuman ibaratnya harga juga nggak bisa bohongin kan. Iya. Harga mahal pasti genetik kita dapat juga lebih bagus. Jadi pada saat kita nanti punya anak ikan ini hasilnya ya mendekati lah. Hitungannya dari 100% kita berharap 40% bagus itu udah lumayan. 40% dari 100% kita dapat yang bagus 40% itu udah lumayan. Wah. Ya modal mau balik lah. Yang penting balik modal dulu. Iya. Soalnya kan anaknya kan bisa kita Iya. ternakin terus. Benar. Jadi investasi itu mah. Ini Bang Nino kalau boleh tahu, nah indukannya ini kebanyakan dari lokal apa ngambil dari luar? Kalau kita sih ini aja, fleksibel aja. Kalau memang di lokal lebih bagus kita ambil lokal. Cuman kalau seandainya di lokal nggak ada ibarat yang kita yang mau gitu, ya kita cari di luar. Oke. Gitu. Tapi sekarang di dalam juga udah bagus kok. Udah bagus ya. Berarti nggak perlu malu ya kalau kita ngambil di luar gitu ya. Nggak perlu mahal. Ya karena memang kita pengen ngembangin Biar lebih bagus. lebih bagus ya, benar-benar. Dan juga saya berpikirnya kayak gini sih, kalau kayak ada beberapa lah kayak gitu kan, dia pengen memajukan cupang Indonesia nih Bang. Iya. Pengen memajukan cupang Indonesia, tapi kita masih sering ngambil di luar nih Bang gitu. Tapi inilah sering ada perdebatan di para seller, breeder kayak gitu. Kalau pengen majuin cupang Indonesia, menurut abang tuh kayak gimana sih Bang baiknya gitu? Sebagian nih, sebagian ada yang bilang tadi ngambil dari luar, terus dia ternakin di Indonesia, terus keturunan-keturunannya diternakin sendiri lagi, atau dia benar-benar nyari indukan di Indonesia yang bagus. Menurut abang kayak gimana yang udah lama banget main cupang nih? Kalau konsep itu sih sebenarnya kita belajarnya ke konsep genetik aja. Genetik itu semakin bagus kalau kita kawinkan semakin jauh. Konsepnya gitu aja. Kadang dari Indonesia kan belum keluar warna yang jenis apa gitu. Di luar udah keluar. Itu kita beli nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Contohnya kayak Nemo lah, Emerald pertama kali keluar kan Emerald tuh, dari Thailand. Datang ke Indonesia, emang harganya lumayan, teman-teman belinya. Cuman sama Indonesia tuh ya banyak yang pintar juga. Pada saat ke Indonesia, warnanya tadi cuma 2 warna, kayak misalnya oranye merah, kuning merah, sama teman-teman tuh di mix. Jadi multicolor, jadi rame. Jadi banyak ya. Jadi sekarang timbal balik. Nah, pada ini saat ya, iya ini ya. Nah, pada saat di Indonesia udah jadi multicolornya bagus gitu. Orang Thailand juga ngambil lagi. Oh malah ngambil di kita ya? Ngambil juga. Oh oke. Jadi timbal balik. Jadi sebenarnya sih kita konsepnya nggak ada patokan kita harus ngambil di Indonesia aja, harus ngambil di luar aja, nggak juga. Soalnya hitungannya kita timbal balik, saling membutuhkan. Benar-benar. Konsep itu aja yang dipakai. Soalnya genetik itu semakin jauh kita kawinkan, hasilnya itu semakin maksimal. Contoh hal aja nih, orang Jawa sama orang Padang. Orang Jawa senangnya kan manis-manis. Iya. Orang Padang senangnya pedes. Nanti anaknya tuh
yang sempurnanya itu demen dua-duanya, Demen. suka dua-duanya. Nah, kita berharap juga, nah ikan ini sama. Di Thailand warnanya apa, di sini warnanya apa, di mix harusnya jauh lebih bagus nanti hasilnya. Seperti itu aja, Pak. Sebenarnya kalau pengen dibilang memajukan percupakan Indonesia nih Bang ya. Kalau pengen dibilang nih, ini dari hasil ternaknya atau hasil penjualannya sih Bang? Yang benar nih menurut Abang, dari hasil ternaknya atau hasil penjualannya yang bikin biar pemikiran orang tuh kebuka gitu. Oh, ini Indonesia tuh kalau mau maju tuh seperti ini gitu. Sebenarnya sih kalau untuk itu masalah kemajuan di Indonesia, ya kita harus bisa inilah, kalau masalah ikan ya, itu harus bisa menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Iya. Jadi ibaratnya jangan tok ngikutin jenis itu aja. Contoh halnya, maksudnya jenis itu nih, ini kan pertama kali keluar Nemo, Emerald, warnanya cuma oranye merah. Jangan seperti ini terus. Kalau bisa kita mix, dicampur lebih bagus. Jadi lebih bagus kan otomatis secara logika kita juga memajukan juga kan. Karena menciptakan jenis baru nah, ya. jenis baru seperti itu. Berarti Ini juga udah memajukan. iya, berarti dengan adanya dengan adanya jenis baru otomatis penjualannya pun akan mengikut ya Bang. Begitu. Secara logika seperti itu. Oke, Contoh siap. halnya ini aja lah. Indonesia dikenal tuh ternak apa? Dengan seritnya. Serit ya. Nah, itu kan udah apa namanya? Menciptakan sesuatu yang baru. Padahal di sini harganya nggak terlalu, tapi di luar saya dengar-dengar harganya luar biasa. Luar biasa pertama kali keluar Serit. itu mahal juga pertama keluar. Pertama keluar mahal. Mahal. Oh, sekarang hitungannya tahun 2000 berapa tuh serit? 2001 kalau nggak salah serit. 2001. Kalau harganya 300.000 zaman itu berapa? Buset. Iya benar. Jangan nih sekarang ya, zaman itu. Zamannya dia ya. Pertama kali keluar lumayan harganya. Perbandingannya gitu aja. Oke Bang, kita dari yang udah kita jalani dari pagi, dari subuh bahkan ya, gitu kan. Kita sempat tadi ya, kalau yang belum lihat yang kita omongin, lihat di video sebelumnya ya. Gitu. Abang sekali panen tuh berapa Bang? Sekali panen nih maksudnya kan berapa ekor nih sekali pijat. Nah tuh kalau panen berapa bulan dan sekali panen berapa ekor? Kalau kita lagi benar-benar ternak itu sekitar 50 pasang kita ternak. 50 pasang 50. sekali ternak. Nah, 50 pasang berarti kalau secara ininya kita bagi sekitar 8 atau 7 bak gitu. Kalau hitungannya satu bak itu kurang lebih menghasilkan sekitar minimal 1.000 lah. Minimal 1000. Kurang lebih 1.000. Kita taruh sekitar 5 pasang itu bisa 1.000 ekor. Cuman itu campur, betina, jantan campur. Berarti kurang lebih dalam sekali panen Ya sekitar 7.000, 8.000 dari 50 pasang. dari 50 pasang Iya, Bang? kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Oke, siap. Terus dipanennya di berapa bulan Bang? Panen sih kalau kita kan melihat apa mutasi warnanya. Mutasi warna itu kalau ikan warna kayak gini kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu harus kita pisahin. Soalnya kalau untuk 2 bulan ke atas dia kan makannya udah lebih ganas. Jadi harus kita tekin ke botol. Kalau kita nggak tekin ke botol nanti takutnya tuh buntutnya sobek. Oh, Kalau sobek, soalnya kalau sobek di kain sih masih mending, dia tumbuhnya nggak terlalu kelihatan. Kalau dia mutusin tulang itu tumbuhnya biasanya sih bengkok. Iya, jadi kurang bagus juga kan. Oke, siap. Nih, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya nih Bang dari subscriber saya gitu, di kolom komentar tuh banyak banget pertanyaannya. Misalnya kan nih kita habis pija nih female nih ya. Iya. Ini khusus di female. Misalnya kita habis pija, terus dia netes gitu, kemudian kan kita angkat tuh. Iya. Nah itu berapa lama lagi Bang jaraknya untuk bisa kita pija? Pija untuk kedua kalinya gitu. Kalau itu sih saya suka ngebandingin sama manusia. Iya. Manusia itu sebulan Sebulan. telurnya mateng ibaratnya. Oh, Kurang lebihnya gitu lah. Jadi kalau ngebaca di ikan cupang sama. Setelah kita kawinkan, iya. nanti kita rawat itu yang bagus itu sebulan lah. Sebulan. Nah, itu jauh lebih matang telurnya. Maksimal tuh sebulan setelah misal pijahan pertama ke pijahan kedua dan seterusnya tuh sebulan. Ya sebulan lah Jaraknya. Jaraknya tuh sebulan. Iya, Dan kemudian itu kalau female bagusnya berapa kali pijah? Female.
Kalau saya sih patokan itu emang kebanyakan yang paling sering itu ya 3 kali maksimal ya. Maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Terus udah nggak. Soalnya emang nggak bisa dibohongin juga pada saat kita ngawinin keempat, emang betina lebih banyak juga. Lebih banyak. Tapi Hasilnya. ada juga kejadian, kadang hal seperti itu susah juga ditebak sebenarnya. Kadang yang pertama kita kawinkan aja tuh bisa jadi, sering juga teman-teman cerita itu lebih banyak betina. Lebih banyak Padahal betina. yang pertama. Yang pertama ya. Jadi kalau secara logika sebenarnya itu genetik. Oh, oke. Genetik dari dianya emang kuatnya tuh ngeluarin betina. Betina ya. Itu ngaruh juga. Siap. Kalau misalnya di cupang aduan kan kurang lebih nih untuk hija tuh 5-6 bulan lah ya Bang umurnya. Kalau di ikan hias sendiri berapa Bang? Ikannya sama. Minimal sih 4 bulan nih bisa dikawinin. Cuman emang lebih ekstra perawatannya karena emang hitungan kan telurnya masih muda lah. Kalau untuk yang matang itu dia 6 bulan, 7 bulan lebih bagus. Kira sekitar itu lah 6 bulan minimal. 6 bulan ya. Kalau 4 misalnya bulan bisa dikawinkan, tapi lebih bagus 6 bulan. 4 bulan bisa dikawinkan, Bisa. tapi lebih bagus 6 bulan. Itu biar apa tuh Bang 6 bulan tuh, apakah telurnya lebih kuat atau hasilnya lebih maksimal telurnya tuh? Ya salah satunya logikanya gini aja, kalau orang nih nikah muda, otomatis kan apa belum siap. Ya. Kalau orang rahimnya, kalau ikan kantong telurnya, logikanya gitu. Banyak ya ibaratnya yang keguguran lah. Kalau ikan cupang ya melepes. Lepas udah Telurnya mau keluar, cuman busuk. Oh. Kadang nanti menetes tapi melepes, gampang mati. Karena nggak kuat itu ya. Ya karena emang masih muda. terlalu muda lah. Perawatannya juga lebih ekstra. Tapi sebenarnya ada juga temen daerah, saya sebutin nggak apa ya? Nggak apa-apa. Daerah Ciledug, dia tuh ngawinin ukuran umur 2 bulan aja dikawinin. Hah? Karena ikan cupang tuh umur 2 bulan udah ada telurnya. Umur 2 bulan. Ada yang seperti itu. Jadi 2 bulan sama dia dikawinin. Cuman emang perawatan lebih ekstra. Dia ganti air yang lebih rajin. Soalnya ikan cupang kalau misalnya perawat dengan bagus, ganti airnya juga bagus, tetap gede juga. Jadi perbandingan gitu aja. Jadi yang muda itu perawatannya jauh lebih ekstra. Kita salah dikit aja, dia gampang sekali. Nah, itu dengar ya yang untuk pemula ya. Itu berarti kalau misalnya kalian mau kawinin cupang kalian ya yang masih muda. Biasanya pemula ini nih Bang, yang nggak sabar ya. Ya. Yang pemula nih yang nggak sabar, maksudnya punya ikan, oh bagus dikit udah telur nih, udah kawinin aja, biasa sih kayak gitu tuh. Nafsunya masih gede. Oke, tadi sekali lagi, misalnya kalian ingin beli ikannya Bang Nino, IG-nya adalah Nino Cupang, Facebook-nya Tri Sutrisno, Iya. dan nomor WA-nya nanti gue sebutin di deskripsi. Lihat aja deskripsinya. Oke nih, menurut abang nih, saya dapat info nih dari beberapa seller lah gitu ya. Maksudnya saya sering ketemu seller, ketemu breeder gini nih Bang. Masukan untuk abang aja deh, masukan abang untuk para seller dan breeder. Kebanyakan kan seller A ngejelekin seller B gitu, seller B jelekin seller C, atau breeder B, A, B gitu. Nah itu menurut abang gimana sih Bang? Itu fair gak sih di dunia cupang gitu, saling menjelekan ikannya satu sama yang lain kayak gitu? Menurut abang kayak gimana? Ya sebenarnya sih kalau hal seperti itu ya kurang baik lah, karena kita menjelekkan orang yang pasti nggak bagus lah. Kalau yang bagus itu kan sportif. Kalau bisa mah saling dukung ya. Saling Waduh, mendukung, itu tuh benar-benar antara seller, petani, terus pedagang yang di pasar, semuanya itu saling terkait sebenarnya. Nggak bisa kita main sendiri tuh, nggak bisa, sulit lah main sendiri. Siapa yang mau beli kalau hidupnya sendiri? benar. Kalau nggak, Setuju bang. itu kan kita harus saling membutuhkan satu sama lain kita ya. Itu udah, tolong misalnya ada yang berselisih, gua mau Jiraya, mungkin juga Bang Nino. Gua tadi sebelumnya memang udah tukar pikiran sama Bang Nino, karena menurut gua Bang Nino udah lama banget main cupangnya, dari dia kelas 3 SD, dari
90-an, tahun 90-an kayak gitu. Udah mulai main cupang gitu. Dan dia udah taktik marketingnya pun juga udah bagus kayak gitu, gimana cara menjual ikannya. Dan dia dari gue bicara sama Bang Nino, dia nggak pernah ngejelekin breeder dan seller lain, malah dia ngedukung kayak gitu. Kalau misalnya oh bagus nih, oh breeder ini bagus, oh seller ini bagus gitu. Gitu gue selama cerita sama Bang Nino sih nggak pernah ngejelekin kayak gitu. Saling dukung aja. Benar, saling dukung ya. Untuk teman-teman seller, breeder atau misalnya yang berkecimpung di dunia cupang, kita mau majukan cupang Indonesia, pertama-tama banget ya kita saling ngedukung lah, jangan saling menjelekan. Ya mungkin namanya manusia kan pernah salah lah. Kalau misalnya omongan itu kan kadang suka kelepasan, kita kasihkan ngomong, akhirnya suka ngomongin orang juga, ada juga kayak gitu kejadian. Ya kita ya saling memaafkan lah, kita minta maaf, saling memaafkan. Ya benar banget, katanya mau majuin cupang Indonesia, ya gitulah saling dukung ya. Nggak enak juga seorang musuhan. Oke, sekali lagi Bang Nino, ada pesan-pesan gak untuk para pemula atau para seller? Pesen sih sebenarnya kalau emang kita mau berkecimpung dalam suatu hal, contohnya kalau di sini cupang, ya berkecimpung lah secara serius. Karena semua yang serius itu nggak mungkin sia-sia, pasti ada hasilnya. Jatuh bangun itu biasa, ujian pasti ada. Ya sekarang untuk tujuan yang kita mau, kalau kita mau punya kemauan besar, semua yang kita capai, kita inginkan, insya Allah ada hasil ya. Amin, amin. Bang Nino cerita juga loh sama gua, kalau Bang Nino pertama ternak juga nggak selalu ribuan hasilnya. Berapa Bang? Jadinya 5 ekor, 8 ekor tuh, 8 ekor pertama kali. Wajar, karena kita nggak tahu medan. Jadi mempengaruhi itu nggak cuma genetik doang, dari kondisi air, terus kondisi alam, cuacanya dingin atau panas, posisi naruh kita untuk ternak aja itu mempengaruhi. Contoh hal waktu itu saya coba di belakang rumah sama di samping rumah. Itu lebih banyak jadinya selalu yang di belakang rumah. Kenapa tuh Bang? Kok bisa gitu Bang? Nah, saya juga masih belum tahu. Jadi kalau secara logikanya dia lebih senang ketemunya matahari sore. Logikanya gitu. Jadi hawanya mungkin hangat kali ya. Gitu. Matahari sore. Nah, kalau di depan rumah saya belum bandingin. Itu yang saya bandingin karena emang pertama kali saya ternak tuh di samping rumah sama di belakang rumah. Itu mempengaruhi tempat aja. Jadi nggak cuma mempengaruhi, itu banyak faktor, nggak cuma genetik, terus umurnya, terus tempat, suhu, keadaan air, banyak. Makanya, pokoknya 11 ya tadi. 11 cek IG-nya ya, cek IG-nya. Proses itu ya kita persiapannya ada 11 kalau di Instagram. Memang kita taruhnya cuma poin-poin aja, belum kita jelasin secara detailnya tiap-tiap itu. Jadi ya saya aja yang udah lama masih belajar. Karena emang genetik itu sama alam susah kita tebak. Benar-benar nggak bisa kita tebak. Contoh halnya kita beli di Thailand nih, genetik ini nih. Kita nggak tahu proses awalnya nih genetiknya bikinnya dari apa. Oh sebelumnya ya? Iya, kalau dia belum kuat, ini kelihatan warnanya begini. Kita cetak belum tentu warnanya seperti ini. Belum tentu. Walaupun dua-duanya sama-sama misalnya full block nih gitu, belum tentu juga ya. Karena kita nggak tahu sejarahnya tuh kayak apa. Kayak gitu. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu jadinya apa yang kita lihat juga. Siap. Makanya banyak belajar juga masih, walaupun udah lama. Tuh, yang udah tahu dari tahun 90-an aja banyak belajar. Ayo yang pemula. Kadang ya jangan usah minder sih sebenarnya, dari pemasaran, terus masalah ternak. Kadang pemain baru juga banyak kok yang justru lebih bagus daripada pemain lama. Jadi sebenarnya yang pemain baru nggak usah minder, yang pemain lama nggak usah sombong. Gitu. Kata-katanya keren. Ya begitulah sebenarnya. Iya. Sekarang apa yang mau disombongin sih? Benar Bang. Setuju kalau ini, setuju. Malu juga kita sombongan. Kalau ibaratnya kita pamer-pamer dikit, itu mah sebenarnya teknik pemasaran. Kalau misalnya sombong, guanya nih, gua bisa semuanya. Nah, itu bersombong. Kalau teknik pemasaran kan macam-macam. Ada yang modelnya, caranya
Ya di Facebook, di grup tahu sendirilah kayak gimana. Banyak lah ya teknik pemasaran seperti apa. Aneh-aneh kadang-kadang. Ya begitulah. Heeh. Karena yang aneh itu yang paling disuka. Iya. Malah pengen dilihat terus ya bang ya. Yang monoton itu biasanya ya karena kurang monoton kan. Iya. Orang lebih seneng yang menarik. Yang kurang variatif berarti, variasi. Terima kasih juga udah ngajak tadi nyari makan, nyari ngasih lihat makannya, ngasih lihat semua ikannya, tempat-tempatnya. Oke, kalau gitu gua Momoji Raya, gua undur diri dulu dan Bang Nino. Itu sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe ya. Oke, kalau Bang Nino di follow IG-nya. Oke, gua undur diri dulu. Ciao. Dadah.